misalnya salah satu di Demak ya, yang nggak orang wali tidak memotong sapi kurban untuk menghargai ya, karena bagi orang Indonesia hal yang seperti itu bisa ditolerir, masih bisa untuk dinantikan. Yang paling kontroversial kan jilbab gitu. Kita tidak pernah lihat, tidak pernah ada istri-istri kiai pada tahun 90-an ke belakang itu pakai jilbab yang seperti sekarang dipakai wanita. Pasti kayak selendang gitu. Nah, tapi itu bukan intinya. Tapi intinya dulu orang Indonesia itu sangat suka namanya toriko, sangat suka yang namanya hal-hal yang bersifat inti. Ini mau ngajarin apa ini? Ini apa intinya nih? Langsung aja deh, to the point. Nah, makanya kalau di Indonesia, kalau kita ceramah, nggak suka orang ceramah. Pokoknya kalau mau jawab bahasanya, kalau tidak inti, ya udah lucu-lucu aja. Kalau nggak, ya lucu-lucu aja yang begitu. Makanya kita ini sebenarnya singkat, cuma banyak tulisan saya, tambahan saya, banyak setelah saya belajar banyak guru di Nusantara, terutama di Mandan dan juga di Bugis, ya saya memasukkan unsur-unsur yang hasil daripada pengetahuan saya. Jadi kalau kitab ini nanti saya akan lihatkan, kalau memang orang yang belajar toriko yang dalam, sangat dalam, pasti dia tahu ini apa pembahasannya. Kemarin dibahas di Majene, ada istilah di Mandar itu dua taman laisa, lalu tamasara, itu pernah dengar? Dua tidak berbeda, tiga tidak berpisah. Misara. Ya apa ya? Misara. Saya kan bukan orang Mandar. Lalu dua taman laisa, lalu Tamisara ya. Jadi dua tidak berbeda, tapi tiga tidak berpisah. Nah itu nanti konteksnya di buku ini terjawab. Kenapa ungkapan itu ada? Karena hal itu pernah dibahas di kitab ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, karena kita mau baca kitab toriko, seperti amalan dari guru-guru saya, kita harus tawassulan dulu. Jadi kita tawassulan, kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan kepada orang-orang. Kita ruhin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi wa ila arwahi ahlil baiti thayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila sahabatil kiram, kepada seluruh sahabat Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع الأولياء الله في المشارق والمغارب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terutama kepada Syekh Burhanuddin Furi, pengarang kitab Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada seluruh wali-wali Allah yang ada di Nusantara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh guru-guru saya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada seluruh leluhur kita yang telah mendahului kita, kita atas kita, seluruh leluhur kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada seluruh guru-guru kita dari baik kita kecil, dari SD dan juga sampai kita saat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada seluruh wali Allah yang ada di Sulawesi, terutama di Mandar, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terutama kita kirimkan Al-Fatihah, kita kasih kepada Kiai Haji Muhammad Tahir di beliau karena temannya pada hari ini semoga seluruh kita hari ini dan yang kita hari ini menjadi tawasul kepada Imam Beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, baik dalam pikiran, ucapan dan juga perbuatan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka kepada orang-orang yang pernah menzalimi kita, baik secara niat, pikiran, perasaan, ucapan dan juga perbuatan, kita maafkan mereka semua orang-orang yang pernah menzalimi kita. Kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita kirimkan Al-Fatihah selanjutnya kepada tubuh kita, tubuh fisik kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kirimkan juga surat Al-Fatihah. Semoga Allah membersihkan tubuh halus kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk jiwa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau habis baca begitu tuh terasa bedanya kalau menurut saya. Jadi kitab ini saya nggak tahu di halaman situ, di halaman apa. Nah, ini tidak ada halamannya. Saya ingin memulainya dari konteks seperti ini, bahwa hidup ini kadang-kadang kita capek banget, kayak mau bunuh diri ada gak? Bunuh diri aja deh kayaknya masalah selesai. Atau kalau kayaknya ke kafe enak gitu dengar musik, atau kalau di Jakarta itu ada tren. Kalau lu anak Jaksel, lu harus mencobain ganja. Itu banyak. Kalau nggak cobain ganja, lu bukan anak Jaksel gitu. Jadi di dunia ini kadang-kadang kita tuh capek banget gitu. Itu semua kita hadapi kan. Capek banget dengan drama yang itu gitu. Apakah tidak ada uang, bikin galau. Tidak ada teman, galau. Tidak ada teman nongkrong, galau. Nggak ada kerjaan, galau. Punya duit banyak juga galau. Tapi lebih bagus mana? Galau tidak ada uang atau galau ada duit? Atau gitu. Lebih bagus mana? Nangis karena galau tapi di atas BMW, atau nangis di atas motor? Nangis di atas BMW. Nangis tapi punya rekening 11 miliar, atau nangis cuma punya 1000 perak? Lebih bagus mana? Lebih bagus nangis punya 11 miliar. Tapi hidup kan, kita selalu menghadapi hidup ini fase-fase kehidupan. Kadang-kadang ada duit, ayo makan. Aduh, nggak ada duit, kira-kira besok gimana ini? Atau habis berkelahi dengan pasangan, kamu nggak setia lagi, soalnya kamu nggak pernah nelpon saya. 24 jam itu kita harus sleep call, pokoknya video call. Saya tidur, kamu jangan tidur gitu. Atau kadang-kadang dalam hidup ini kita berkelahi dengan orang tua, beda pendapat. Kamu harus begini. Enggak, saya maunya begini. Dalam hidup ini selalu ada naik, ada turun. Kadang-kadang tidak bisa diprediksi hari esok. Tiba-tiba sedih, besok senang, besok sedih. Keluar lagi misalnya capek di rumah, berkelahi dengan orang tua, atau berbeda pandangan dengan orang tua, akhirnya
keluar nongkrong, di luar nongkrong happy, tapi balik ke rumah lesu. Ini ombak-ombak kehidupan yang tidak pernah selesai, yang akan selalu datang, susah dan senang akan selalu beriringan dalam hidup ini. Ini akan selalu, yang paling menakutkan itu adalah rasa sendiri ataupun rasa takut. Kalau mungkin kita misalnya saya balik ke Wono, ya mungkin biasa aja. Tapi bagaimana kalau balik ke kematian? Gak ada siapa-siapa loh yang nemenin. Kalau saya kemarin dari Majene lewat Palupis, saya dikasih tahu teman di situ pernah ada pembunuhan, hati-hati malam Jumat. Kalau bagi saya malam Jumat itu bagus, tidak takut saya malam Jumat. Karena malam Jumat malam berkah, malam dijabahnya, malam dijawabnya doa malam Jumat. Makanya kalau tradisi kita di NU, malam Jumat itu kita pakai baca-baca Yasinan. Kalau ada mau apapun di malam Jumat, karena itu malam yang bagus. Saya bilang, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya lewatin, kalau ada mobil saya ikut di sampingnya. Selalu ada rasa dalam hidup ini tuh takut sendiri, atau takut tidak berharga. Wah, nggak dihargain saya. Atau takut tidak dikenal, makanya kita bikin status banyak-banyak. Atau bikin sesuatu yang FYP, atau bikin sesuatu yang viral. Atau dalam hidup ini kita melakukan banyak hal. Salah satunya ya, saya kan biasa ke Madura. Orang Madura itu paling senang motor-motor dulu tahun 2010. Orang Mandar itu, bukan Mandar ya, orang di Polman ini itu senang sekali namanya motor Kawasaki yang 2 tak itu, yang bunyinya rang gitu loh. Kenapa? Atau yang knalpotnya besar. Zaman itu, saya nggak tahu zaman sekarang. Kenapa orang-orang di Madura itu kalau malam pakai sarung gini, itu peleknya nyala, pelek motornya itu nyala. Karena mereka butuh sesuatu untuk gue ada loh, gue eksis, aku eksis loh, dengerin gue. Makanya knalpotnya kadang gede. Kenapa sih? Kenapa kita gedein knalpot kayak yang lewat itu? Biar saya naik motor kalian tahu saya ada gitu. Jadi misalnya kita pakai baju, kenapa sih kita pakai baju yang begini begitu? Biar kalian tahu, wah, aku ada loh. Jadi ada namanya keinginan untuk diakui, ada, dan tidak ingin tidak diakui. Itu kan mana-mana beli sepatu pokoknya yang paling bagus, paling murah dan paling bagus. Kenapa? Karena kita punya keinginan untuk diakui dan tidak mau dikecewakan. Tidak mau dikecewakan. Jadi misalnya saya ini udah bawain ini loh, bawain sesuatu, kok nggak diapresiasi. Jadi hidup ini ada 8 hal yang membuat hidup ini selalu berputar. Pertama, untung dan rugi. Dalam hidup ini kita selalu menghitung sesuatu itu, saya untung nggak, saya rugi nggak. Itu untung dan rugi. Kemudian dikenal dan tidak dikenal. Wah, saya dikenal nggak nih atau tidak. Kemudian yang ke-6, 5 dan 6, ada persoalan tentang bahagia atau tidak bahagia, senang atau tidak senang. Nah, sisa 7 dan 8 saya lupa. Saya lupa apa. Ada hal yang, jadi 8 hal itu yang membuat kita bergerak dalam hidup ini. Cuma saya lupa 2-nya. Dan saya link 50 ya.
saya udah lupa. Jadi ada 8 hal yang membuat dalam hidup ini kita selalu story-nya semua ada keinginan dari dalam kita untuk seperti itu. Misalnya kalau kita misalnya harus punya mobil agar diakui, agar dianggap, semua hal itu yang mengaduk-aduk hidup kita. Sampai bahkan kita juga punya apa-apa dalam hidup ini, punya harta selalu karena kita ingin diakui. Kemudian setelah kita berjuang untuk mendapatkan pengakuan dalam hidup ini, punya harta yang banyak, punya kenalan relasi yang banyak, punya punya teman yang banyak, punya anak yang ganteng dan cantik. Ada siapa yang pernah bertemu dengan Alexander Agung itu? Dendemikus apa? Siapa namanya pernah ada filosof yang bertemu Alexander Agung itu? Dendemikus ya? Apa namanya? Pernah nonton film Sore? Belum ya? Kayaknya sudah keluar di Netflix. Kalau nggak tahu ya. Belum ya? Harus nonton film Sore biar nanti saya kontekskan dengan kitab ini. Film Sore itu berbicara tentang seorang wanita. Wanita ini namanya Sore. Nama siapa sebenarnya? Nggak tahu, belum nonton. Tidak ada kalau bioskop. Jadi harus segera buka apa namanya? Bioskop XX1 di Gunung. Mamuju saja saya bingung. Mamuju saja. Ada di Mamuju tahu. Mamuju saja. Jonathan dari ya. Sore. Ya, ini Sore si cewek nih. Si cewek ini suaminya Jonathan. Jadi ceritanya si Sore ini itu istrinya. Ini istrinya. Jonathan. 2000 berapa sekarang nih? 2005 kan? 2025. Si Jonathan meninggal. Istrinya bilang, wah nggak bisa begini nih. Ini gara-gara Jonathan suka ngerokok nih. Bilang gue kembalilah ke masa lalunya. Kembalilah sekitar 5 tahun sebelum Jonathan meninggal. Dia kembali ke situ, bangun di sampingnya Jonathan. Terus Jonathan bilang, kamu siapa? Kata istrinya, saya istri kamu di masa depan, Sore. Perkenalkan, Sore. Masa? Lama jalan ceritanya. Jalan cerita si Sore ini mulai membuktikan bahwa dia istrinya. Akhirnya percaya. Dia bilang, di sini letaknya barang-barang kamu di sini. Tiba-tiba si Sore itu suaminya mau ngerokok, dia ambil rokoknya, dia patahin. Marah si suaminya, kamu gak begini. Dia bilang, ya udah deh, gue capek, kita ulang cerita lagi. Mati lagi si siapa tuh? Istrinya mati. Bangkit lagi di sampingnya. Kenalkan, nama saya Sore, gini-gini. Mulai lagi ceritanya. Sampai lagi peristiwa dipatahin rokoknya, diulang 10 kali. Bangun lagi. Nah itu sama kayak kita dalam tiap hari. Tiap hari menghadapi marah lagi. Wah, gue capek marah dulu. Aduh, gue ngambek. Ini kan kita punya perasaannya. Suka marah. Kadang-kadang marah, kadang-kadang ngambek, kadang-kadang jutek. Itu kan mengaduk-aduk pikiran. Udah marah, nyesel. Marah lagi, nyesel lagi. Ngambek lagi, nyesel lagi. Nah sama dengan film Sore itu. Si istrinya berkali-kali bolak-balik mati hidup, mati hidup. Sampai akhirnya si istrinya bilang, ketemu sama seseorang dalam cerita itu kok suami saya kayak gitu. Dia bilang jangan lihat permukaannya, lihat akar permasalahannya. Mulailah diteliti akar permasalahannya. Ternyata si suaminya itu akar persoalannya kenapa merokok? Karena stres, karena dia ditinggal bapaknya sejak kecil. Mulailah istrinya bangun lagi, mati, bangun terus dia bilang,
ayo Jonathan, kamu minta maaf sama bapak. Wah, tapi semesta bilang nggak bisa, kamu harus mengikuti ceritanya sampai akhir. Kamu sadarkan nanti pada hari kesekian, nggak bisa tiba-tiba kamu mengkat langsung berubah. Jadi cerita sore itu ingin bercerita tentang hidup kita sehari-hari selalu menghadapi sebuah permasalahan naik up and down, buruk, galau, senang, galau, terus senang lagi, galau lagi, senang lagi, selalu seperti itu dan tidak punya berkesudahan. Jadi di martabat 7 ini ingin dalam konteks ini bahwa martabat 7 ingin mengajarkan kita bagaimana mengkat peristiwa galau ini. Karena galau, senang, sedih ini akan selalu datang. Maka daripada itu martabat ini memberikan suatu pandangan, begini loh kenyataan hidup, begini loh yang sebenarnya ada, begini loh itu hidup ini. Itulah martabat itu ingin menjelaskan itu. Ingin menjelaskan bahwa hidup ini begini. Jangan kamu pikir hidup ini berdasarkan perasaan. Kalau kita di Jogja ada namanya Ki Ageng Mulyo Mentara. Ki Ageng itu cerita kayak gini. Ini lampu berguna tidak? Bagus tidak? Hah? Sekarang nih berguna. Tapi kalau kita mau tidur, ini harus dimatikan. Jadi berguna atau tidak bergunanya itu letaknya di mana? Kepentingan ini. Jadi tasawuf tarekat itu ingin mengajarkan bahwa sesuatu itu bukan karena kamu suka atau tidak suka dia berguna atau tidak. Jadi ingin mengajarkan kita bahwa sesuatu itu ada yang menilainya, dan yang menilai itulah yang engkau harus selidiki, engkau harus pahami. Kan misalnya tadi nih, berisik kan ini yang lewat nih, dia berisik. Kenapa? Karena kita terganggu. Tapi orang yang jual di depan semakin ramai, semakin bagus. Kalau perlu macet, singgah beli bakso depan. Kalau perlu macet sepanjang sampai Wono juga boleh. Nanti yang jual es degan, es kelapa muda muncul semua tuh. Tiba-tiba kalau macet tiap hari, tiba-tiba seluruh jalanan jual, jalan kotet, jual es buah, jual. Jadi hidup ini bukan lagi semua bergantung kepada menguntungkan saya atau tidak. Seperti kita kuliah, ya pasti ujungnya cuma satu. Ini menguntungkan gue atau enggak nih? Kalau enggak usah deh. Ngapain kuliah kalau enggak menguntungkan? Kalau kalian kuliah tidak ada yang kita cita-citakan di balik itu, buat apa? Nah, sama juga dengan bahwa martabat 7 ini ngasih tahu bahwa hidup ini bukan tentang kamu suka atau tidak suka. Bukan pola ukur hidup ini karena kamu suka. Saya misalnya kayak ini lucu banget. Dulu waktu tetangga saya, semoga Allah memanjangkan umurnya, memperbanyak rezekinya, karena kita positif. Tetangga saya ini waktu pemilihan Pak Prabowo, Gemoy, yes, Gemoy itu selalu pasar Gemoy. Tiba-tiba Pak Prabowo, sekarang kan lagi banyak banget kasus Indonesia ini, banyak banget. Ya, benar kata Anies, penilaian 11 berapa? 100 dari 11 ya. Ternyata itu masih kurang. Jadi persepsi kita dalam hidup ini selalu berubah-ubah, selalu bergantung kepada situasi. Kita tidak punya patokan dalam hidup, tidak bisa melihat hidup lebih baik. Nah, martabat 7 ini ingin mengajarkan kita melihat dari sudut pandang yang tinggi. Jadi martabat 7 ini ingin mengajarkan kita melihat hidup dari sudut pandang sutradara. Ini kan drama nih, ketemu ini, nongkrong ini.
beristri ini, bersuami itu, bertetangga ini, bertetangga itu. Tiba-tiba tetangga punya Pajero. Aduh, kalau dia Pajero berarti saya harus Alphard. Kalau dia Alphard berarti saya harus Ferrari. Kalau dia Ferrari berarti saya harus Bugatti. Kalau dia Bugatti berarti saya harus private jet. Kalau dia private jet, saya punya maskapai. Jadi selalu hidup kita dibangun berdasarkan, kalau orang Jawa nyebutnya nanding saliro. Nanding itu membandingkan, saliro itu diri. Jadi selalu hidup kita ini dibangun berdasarkan orang lain gimana, saya gimana. Jadi maka daripada itu, itulah pengantar di Martabat ini mengajarkan kita bagaimana melihat hidup. Baiklah, kita mulai. Baru pengantarnya. Kita baca teksnya. Qala musannifu. Ada dilihat teksnya qala musannifu. Nah, saya udah terjemahkan, bisa dibaca terjemahnya, bisa juga Arabnya. Qala musannifu rahimallahu taala faslun minar risalah. Jadi ini sebenarnya singkat sekali, makanya disebut risalah. Kalau risalah itu artinya sesuatu yang surat yang singkat, bukan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin anil qaumin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam, dan pahala ganjaran bagi orang, dan ganjaran yang baik bagi orang-orang yang mutahallif, orang yang berkosong daripada dua alam, satu alam fisik dan satu alam pikiran. Makanya dalam Al-Quran Nabi Musa diperintahkan fahlah na'laik, lepaskan dua sendalmu, dua terompamu. Dua terompa itu satu fisikmu, satu pikiranmu. Karena itu yang paling tiap hari kita itu fisik, pikiran. Nanti di martabat 7 ada di sini, nanti saya jelaskan. Salatu wassalam ala madharil atmam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat serta salam kepada madhar, kepada penampakan yang paling sempurna, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga serta sahabatnya. Amma ba'd, dan selanjutnya fayaqulul abdul musnid al-muhtaj ila syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata seorang hamba yang berdosa dan juga butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad bin Syekh Fadlullah. Jadi namanya Syekh Fadlullah Al-Hindi Al-Burhan bin Puri. Jadi orang India, pengikut tarekat Sataria. Kalau Sataria sekarang sudah jarang di Mandar, sudah hampir tidak ada yang di Mandar. Adanya Qadiriyah, Naqsabandiyah atau TQN. Ada kalau di Mapil itu kalian lihat, kalau dari sini sebelah kanan, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah. Kalau Sataria sudah jarang, dulu pernah ada di Mandar, cuma sudah jarang. Kata guru saya dulu pernah ada. Nah, jadi guru saya yang ngajarin kitab ini namanya Kiai Ali M. Abdullah, sekretaris Jamiah Ahli Thariqat Al-Tabaron Nahdiyin. Yang sekarang klik aja Kiai Ali, sekretaris Jamiah Ahli Thariqat Al-Tabaron Jatman di PBNU. Jadi dulu Kiai Ali yang ngajar saya itu tiap subuh, habis sholat subuh belajar tuh. Kiai Ali 2018 kitab ini saya baca-baca. Hadhihi nabzatun min kalimat fi ilmil haqaiq. Ini adalah ringkasan daripada kalimat-kalimat mengenai tentang ilmu hakikat. Jamak Tuha, saya mengumpulkannya bimahdi fadlillah, karena murni karunia Allah Subhanahu wa taala wa karomihi, dan juga kemuliaannya, kemurahan hatinya. Waj'altu sawabaha, saya menghadiahkan, menjadikan pahala daripada kitab ini liruhin Nabi,
untuk ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa as'alullaha an yabluga shawaban dan saya memohon pahalanya untuk disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini makanya disebut dengan tuhfah, artinya hadiah. Jadi kitab Tuhfatul Mursalah atau Martabat 7 ditulis oleh Burhanuddin Puri untuk dijadikan sebagai hadiah kepada Nabi. Kita langsung ke baris selanjutnya. Wa'lamu, dan ketahuilah ya ikhwani, ashadakumullahu ta'ala wa iyana Allah annal haqqa subhanahu wa ta'ala fahuwal wujud. Ketahuilah, ini sudah masuk bab hakikatnya. Ketahuilah bahwasanya al-haq subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud. Bahwasanya al-haq Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau dalam perspektif Thariqah, Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan sesuatu, tapi dia adalah wujud. Dia mendasari seluruh keberadaan. Dia tidak berada di suatu tempat, tapi keberadaannya berada di mana-mana. Makanya disebut dengan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dua wujud. Dia itu adalah keberadaan. Jadi makanya tidak bisa ada yang lepas dari dia, karena dia adalah wujud atau keberadaan. Makanya ayatnya fa'ena matuwalu fasama wajhullah, dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Apa konsekuensinya seperti ini? Ya, kita selalu mawas diri, hati-hati dengan pikiran, karena seluruh keberadaan adalah dia. Nanti terus saya ini apa? Nah, nanti di bab terakhir, makanya pertemuan ini tidak bisa satu kali, mungkin 3 kali atau 2 kali. Maka daripada itu buku ini tidak boleh bawa pulang yang saya bagi, karena saya takut tidak kembali, tidak menyelesaikan kitab ini. Kalau teman-teman tidak kembali, tidak apa-apa, tapi bukunya tidak bisa dibawa. Nanti kalau sudah selesai 2 atau 3 kali pertemuan, maka boleh bukunya dibawa biar tuntas. Jadi pemahamannya tidak setengah-setengah. Bahwasanya Allah Ta'ala buat wujudu, itu adalah wujud. Bapak ya, ini kayak kita ngaji di mana, di pesantren gitu, lihatin bahasa Arabnya gitu. Saya dulu di Jogja ini ngaji begini tuh jam 1 subuh, jam 1 sampai nungguin sampai sahur, ngaji sambil tidur, sambil nggak tahu dengerin kiainya ngomong apa gitu, nggak tahu juga gitu. Jadi ya beginilah tradisi di pesantren. Wa anna dzalikal wujuda, bahwasanya keberadaan itu laisa lahu syaklun wala haddun wala hasrun. Bahwasanya keberadaan itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki syaklun, tidak memiliki bentuk, wala haddun, tidak memiliki batasan, wala hasrun, tidak memiliki pembatas. Jadi kalau dalam Thariqah Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya bentuk, tidak punya juga yang namanya batasan, dan tidak punya pembatas. Makanya disebut dia tak terbatas. Nanti ada orang Mandar, bukan si orang Mandar, tapi seluruh di Nusantara, bagaimana menggambarkan tak terbatas itu. Orang Mandar, orang Buddhis, dan juga orang di Nusantara menggambarkannya pasti ada di kitab Thariqah dimanapun di Nusantara. Bentuknya bundar begini. Ada di halaman sebelahnya. Ada bentuk bulat kosong. Nah, bentuk bulat dan kosong inilah yang dalam Thariqah dikatakan wujud. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ada dia biar nanti kalau teman-teman sekalian ketemu Thariqah di kampung tidak kagok. Maksudnya
kok paham, oh ini yang dia maksud. Karena banyak, tapi saya ya, kalau guru saya sombong dikit, guru saya di kampung jago. Maksudnya walaupun dia mobil sering lewat sini nih, lewat sini, tapi dia paham dengan baik struktur yang di Martabat 7. Saya jauh-jauh belajar ini kemana-mana, ke India, ke banyak guru di Jawa. Ternyata tetangga saya sendiri yang jago gitu, jago jelasin di kampung. Cuman sampai sekarang saya nggak tahu namanya siapa. Saya cuma tahu wajahnya dan tahu rumahnya. Nah, tapi namanya nggak tahu. Saya juga nggak mau mikirin. Dia juga nggak tahu nama saya. Dia cuma tahu aja saya. Oh ketemu, oh ya belajar lagi gitu. Ah, di Mandar pasti kalian akan temukan nih. Nah, ini disebut dengan Nurullah, Nur Muhammad. Saya langsung kasih aja intinya. Nur Muhammad dengan Nur Adam. Pasti begini. Nggak mungkin enggak. Di seluruh Nusantara begini bentuknya. Saya sudah cek seluruh toriko-toriko yang ada di Mandar, begini bentuknya pasti. Nah itu penjelasannya ada di sini. Penjelasan yang ini itu berasal daripada kitab Tuhfatul Mursalain Martabat 7 ini. Nah, ya ini Nurullah atau disebut dengan Zat, Nur Muhammad disebut dengan Wahdah, Nur Adam disebut dengan Wahidiyah. Ini Zat atau Ahadiyah. Wahdah atau di sini namanya sifat. Sifatullah. Ini asmaullah. Ini zatullah. Di Mandar pasti begini. Saya udah dilihatkan sama guru-guru saya, kitab-kitabnya di Mandar banyak sekali yang ngumpulin dari guru-guru. Pasti begini apa strukturnya. Mau dicatat dulu? Boleh, yang penting kembali lagi. Dicatat di buku itu boleh, tapi yang penting kembali lagi biar selesai. Jadi yang dimaksud dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki batasan dan tidak juga memiliki pembatas, yaitu pada tataran zat. Saya nggak tahu kemarin Buya Rozi jelasinnya bagaimana gitu. Dijelasin tidak? Belum sampai sini. Kalau di sini kemarin cuma menjelaskan Katanya menyinggung martabat ini. Iya. Nyinggung doang nggak nyampe dalam, nggak nyampe nggak di sini. Beliau nggak sedetan itu kan. Oh iya. Tapi di YouTube-nya bagaimana? Enggak jelas. Tidak bagus. Jadi cuma nanti akan tidak datang. dipublikasikan detail dan Oh iya. dia baru yang di Enggak jelas juga yang di YouTube. Oh. tapi Suaranya enggak singkat di kapal. bahas Ya. soal ahadiyah, Oh, iya. Oh, iya. sama itu bahas ini Wahidiyah. Asma. Jadi ini zat, sifat, terakhir nanti ada afal. Makanya kalau di 4 itu pasti 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Ali. 4 juga tingkatan ilmu. Pertama syariat, thariqat, hakikat dan marifat. 4. Sama juga ini zat, asma, zat, sifat, asma dan juga afal. Jadi 4 apa namanya? 4 juga. Ada 4 arah, depan, kanan, kiri, belakang.
Jadi selalu disamakan seperti itu di mandar seperti itu. Jadi kenapa ada 4? Ya karena zatullah. Kenapa ada 4 khalifah? Karena ada yang 4 juga, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Makanya yang khalifah terakhir Sayyidina Ali itu tatarannya sudah ma'rifat. Masyarakat sudah siap untuk berma'rifat. Makanya kebanyakan thariqat kita di Nusantara, seluruh dunia, kalau berma'rifat ke Sayyidina Ali. Saya punya banyak teks soalnya. Teks membaca buku. Saya punya ini teks tahun 1862 ditulis. Namanya Dari Ronggo Warsito. Dulu pujangga dari Surakarta. Menulis kitab Serat Wirid Jayajati. Jadi diceritakan dulu, kalau ceritanya Ronggo Warsito di sini tahun 1800 itu, Ronggo Warsito dulu belajar ke yang sekarang yang diperbutkan. Pokoknya sanatnya, kalau orang mau terkenal sanatnya harus ke situ. Kiai Hasan Besari yang di Tegal Sari. Kiai Hasan Besari belajar dulu Ronggo Warsito ke situ. Terus Ronggo Warsito keliling belajar. Jadi Ronggo Warsito cerita kalau dulu orang mau belajar martabat 7, di buku ini dia cerita orang wudu dulu, mandi, terus pakai parfum, terus pakai pakaian pengantin, bawa keris, pengantin Jawa maksudnya, terus pakai gelang bukan emas tapi yang itu loh, orang Jawa kayak gimana gitu, nggak pakai baju, terus yang banyak emas warna emasnya, peraknya gitu, yang bukan perak tapi warna emas lah, pakai pakaian adat, terus naruh kembang 4 arah, kemudian pakai parfum ini, terus masuk ke lampu, baru dibisikin di telinga kiri. Ya, bisikinnya begini. Bisikan ananing zat sajatine ora ono opo-opo. Jadi martabak ini bahasa Jawanya adalah martabak ora ono opo-opo, tidak ada apa-apa. Kalau di guru saya di Mandar itu, di kampung itu, dia bilang, kalau saya dalam kamar saya sendiri, tidak ada siapa-siapa selain saya. Inilah yang disebut dengan martabat zat. Nah, martabat 7 ini pengaruhnya besar sekali. Kalau kita lihat di kerajaan Buton, itu sistem pemerintahannya didasarkan pada kerajaan 7. Coba aja klik di internet, pasti muncul itu. Kerajaan Buton, martabat 7. Karena ini sudah nah, Zatullah inilah yang disebut nama lainnya wujud. Nah, kita baca lagi, lanjut. Namanya pesantren ya, capek. Ya, pesantren bilang, oleh 3 kali pertemuan. Pesantren bilang 3 kali pertemuan. Laisa lahu syaklun wala haddun wala hasrun, tidak punya bentuk, tidak punya batasan, dan tidak juga punya pembatas. Wa ma'a, tapi bersamaan. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, zoharo wa tajalla bisyakli wa haddi. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala itu awalnya tidak punya bentuk sama sekali. Tidak ada apa-apa. Ora ono apa-apa. Ora ono opo-opo. Sulit banget bahasa Jawa. Ada istilah orang Jawa sih, tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa dikinayakan, tidak bisa diumpamakan. Ngopo tidak bisa ditanya opo itu. Jadi martabah ini tidak bisa ditanyakan apa. Saya lagi cari-cari istilah Mandarnya kira-kira apa gitu. Apa kira-kira sesuatu yang tidak bisa dibicarakan gitu.
Ya ini memang tidak bisa disampai. Kalau kata sufi, tidak ada yang bisa sampai ke zat. Nanti ada penjelasannya. Begini, kalau sesuatu yang bisa disampai itu ada apa? Ada yang menuju dan ada yang dituju. Sedangkan di sini seseorang yang mengalami ini tidak ada lagi namanya perjalanan. Di dalam sini tidak ada perjalanan. Ini saya dulu pernah ke Palopo. Di Palopo itu ada jalan, cuma bahasa Bugis. Terjemahnya kira-kira begini. Ada suara, ada sesuatu. Suara tamate. Ada suara tapi tidak terucap. Nah ini di sini ada sesuatu tapi tidak bisa diucapkan. Nah itulah yang disebut dengan tataran zat, atau di sini disebut dengan wujud. Tapi bersamaan dengan itu, Zohar wa tajalla, dia nampak dan juga bermanifestasi dengan bentuk dan juga batasan. Dia memang kosong. Mau lihat langsung ini? Ini ada kan? Apa ini? Tisu. Masih bisa disebut tisu? Masih. Ya udah ada apa? Korek. Siapa meron? Ada ya? Ada. Ini. Sebenarnya tidak kebakar ini rumah. Malipas ka. Ya udah contoh sedikit lah ya. Kira-kira nggak kebakar. Taruh di sini. Oh iya. Hah? Biar ini apa? Biar nyata contohnya. Sekarang di mana tisunya? Setelah dia tidak ada. Hilang. Ya, itulah yang dimaksud kosong. Kosong itu atau tidak ada apa-apa artinya tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang konstan. Seperti tadi kita sebut tisu, tiba-tiba dibakar, kok hilang? Kok bisa hilang? Karena tisu tidak punya entitas konstan, tidak punya sesuatu yang tetap. Jadi yang tetap apa? Itu, yang kosong itu. Jadi ada kekosongan yang dibalik selalu yang berubah ini. Seperti gini, kita punya handphone. Ini misalnya handphone. Terus, nah ini handphone. Kita ganti. Layarnya bisa berubah. Tapi apa yang konstan? Screennya bisa berubah-ubah bentuk, warna. Tapi apa yang konstan? Yaitulah layar. Layar itulah yang disebut dengan wujud atau kekosongan. Kenapa? Karena kekosongan itulah yang bisa menampung perubahan. Bahayanya kalau tidak kosong, kehidupan ini tidak kosong, tidak berasal dari kekosongan, bahayanya adalah kita tidak bisa mengalami perubahan. Tidak ada perubahan dalam hidup ini. Karena dia berasal daripada sesuatu yang kosong, sehingga apapun yang masuk situ dia bisa berubah. Itulah yang disebut dengan, di dalam teks ini disebut dengan wujud. Keberadaan hanya ada, cuma perubahan bentuk dan batasannya selalu berubah. Yang berubah tadi bukan adanya, yang berubah cuma bentuk dan batasannya. Tadi batasannya dan bentuknya adalah tisu, sekarang menjadi debu. Begitu. Jadi itu maksudnya. Kalau dalam toriko, ya kalau yang di dalam toriko yang dimaksud dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang itu, yang dia selalu ada, tapi selalu juga berubah-ubah. Ada yang menarik ya, kira-kira siapa yang angkat ini? Siapa yang angkat? Semua bilang kan saya.
Bukan, yang angkat ini kakek saya. Kalau nggak ada kakek saya nggak bisa ngangkat. Kan saya nggak lahir kalau nggak ada kakek saya. Sekarang siapa yang geser ini? Apa yang geser ini? Jawabannya? Apa? Kan tadi siapa? Sekarang apa? Tangan. Bukan, lampu. Kalau nggak ada lampu gimana saya bisa geser? Kan nggak kelihatan. Apa lampu? Itu juga berkontribusi. Sekarang, apa yang geser ini? Hah? Ya ini semua yang lihat. Coba kalau nggak ada orang, ngapain saya geser-geser? Jadi ngapain saya geser-geser gini kalau nggak ada orang? Jadi kalian juga berkontribusi terhadap tindakan saya. Jadi tindakan juga itu kosong. Tidak ada sesuatu yang melatar belakanginya satu orang, tapi semua berkontribusi. Itu yang dimaksud dengan kosong. Apalagi yang geser ini? Ya rumah ini. Kalau nggak ada rumah ini, bagaimana bisa digeser? Saling berkontribusi. Ya ini namanya bahasa Sanskertanya namanya paratantra. Artinya segala sesuatu itu saling berkaitan dan saling berkontribusi. Tidak ada fenomena dalam hidup ini terjadi karena satu sebab, tapi itu didukung oleh jutaan sebab. Nah, jadi misalnya, jadi kalau ada orang yang tertangkap karena melakukan pencurian, itu disebabkan oleh masyarakat sekitarnya juga. Jadi bukan cuma satu dia salah, tapi karena waktu yang menyebabkan itu banyak hal. Ada yang mau tanya? Ya. Bahasa seperti apa? Tantra apa? Apa? Oh, para tantra. Para tantra. Ya, para tantra. Enggak, saya jujur saya banyak belajar banyak. Mau saya bacakan zodiaknya sama sionya. saya tuh banyak belajar, jadi kalau kemana saya zodiaknya Aries. Kemudian sionya sio tikus. Tikus itu harimau, itu jenisnya jenis api. Nah, coba cek deh nanti sio itu berdasarkan tahun kelahiran. Saya nanti dicek, nanti saya bacakan. Saya lahir sionya sio tikus, zodiaknya zodiak Aries, kambing. Kambing itu api. Jadi saya api plus api. Zodiaknya elemennya elemen api, zodiaknya juga elemennya api. Api plus api. Makanya saya suka belajar, dengerin banyak pendapat, saya nggak bisa didikte. Walaupun siapapun yang bilang saya nggak bisa didikte, tapi bisa saya setuju. Yang penting sesuai pengalaman saya. Makanya banyak yang kadang-kadang sulit mengerti saya karena dia tidak mengerti zodiak dan juga elemen hidup saya. Nah, kalau kalian cek, nanti saya bacakan. Nanti habis kajian kalian bisa cek, nanti saya bacakan di mana bagusnya. Jadi biar pekerjaannya yang cocok sesuai dengan apa? Ciri-ciri api itu begini. Ayo nongkrong. Oh, ayo. Nah, itu ciri-ciri api begitu tuh. Api itu gampangan orangnya. Ya, pada hal-hal yang membara gitu. Kalau demo itu orang api paling depan. Nah, itu nanti bisa di riset. Orang yang suka demo paling depan itu rata-rata orang api, elemen api. Kalau yang paling gak suka demo itu elemennya elemen tanah. Ya udah, gua di belakangnya, lu depan. Tapi elemen tanah itu bagusnya, orang itu kalau elemen tanah dia hidupnya lebih stabil. Tapi ada yang lain agak monoton. Banyak itu nanti dari situ orang elemen tanah keterikatannya apa, tantangannya apa, cocoknya kerjanya apa. Kalau elemen api itu cocoknya misalnya traveling, suka jalan, sesuatu yang menginspirasi. Oke, kita lanjut ya. Sorry kemana-mana.
walam yataghayyar amma kana alaihi min adami syakwi wa adamil haddi. Bahwasanya zat ini atau nurullah ini itu tidak berubah. Lam yataghayyar amma dari apa-apa yang mana dia itu tidak ada bentuk walaupun dan juga tidak ada batasan. Walaupun sudah punya bentuk yang zat ini sudah punya bentuk, tapi dia tetap seperti itu. Makanya dikatakan bal huwa al-ana kama kana. Ini paling sering dikutip. Dia sekarang sebagaimana dulu, yaitu dia tetap kosong, artinya tanpa batasan. Wa anna dzalikal wujuda wahidun, bahwasanya keberadaan itu satu. Wa albasu mukhtalifatun, tapi pakaiannya beda-beda, menampilnya beda-beda. Allah Subhanahu wa taala itu satu, tapi dia tampil dengan berbagai macam cerita. Nanti maksudnya tampil dengan berbagai macam sifat dan sifat-sifatnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tampil di Nabi Isa dengan kasih sayang, tampil di Nabi Musa dengan keras, tampil dengan Nabi Khidir dengan tersembunyi, tampil di Nabi Adam dengan begini, tampil di Nabi Muhammad begini. Jadi kesemuanya itu yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala itu satu, tapi penampilannya beraneka ragam. Wa anna dzalikal wujuda, bahwasanya keberadaan itu hakikatu jami'il maujudati, bahwasanya wujud itu adalah hakikat dari seluruh keberadaan yang nampak ini. Batinuha, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah batinnya juga. Bagaimana ngerasain baca kitab? Kalau saya menetap di Mandar, banyak kitab yang mau saya baca. Ada Insan Kamil, ada tafsirnya Syekhul Qadir Jilani, banyak kitab-kitab Imam Ghazali bagus, dan juga kitab-kitab toriko-toriko yang bagus di Nusantara ini. Kalau saya tinggal di Mandar. Nah, kemudian selanjutnya wa anna jami'al kainat, kalau teman-teman tidak bisa baca bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesianya aja teman. Wa anna jami'al kainat, bahwasanya sesungguhnya seluruh keberadaan hatta zarrati, hingga benda kecil, la tahlu, tidaklah terlepas daripada keberadaan itu, atau tidak terlepas daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalikal wujuda laisa bimakna, bahwasanya wujud itu bukanlah laisa bimakna tahqiq, artinya wujud itu bukanlah sesuatu yang tahqiq, direalisasikan. Misalnya pulpen ada, itu maksudnya keberadaannya diadakan, itu maksudnya keberadaan tahqiq, jadi keberadaannya diadakan. Dan bukan juga usul keberadaannya yang dicapai. Walaysa bimakna mawjudain fil kharij. Kemudian fala yutlaqul mawjud wujudu bihadzal makna. Maka keberadaan misalnya botol dan rumah dan juga benda-benda bukanlah dinamakan wujud, tapi dinamakan mawjud. Alal haqqil mawjud fil kharij ta'ala andzalika uluwan kabira, bahwasanya bukanlah maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada botol, enggak, tapi nanti pada pertemuan berikutnya saya jelaskan. Kalau semuanya satu, tapi kenapa bisa banyak yang ambil? Kalau semuanya dari sini terus ini kok banyak? Itu teorinya baik. Pernah dengar cerita di toriko begini, ya Muhammad, ayo sebut cerita-cerita di toriko. Wahai Muhammad, ayo sembunyi, coba kamu sembunyi, nanti saya cari kamu. Pernah dengar begitu? Ya. Muhammad, coba kamu sembunyi. Oke, sembunyi saya. Gimana? Ini kamu kelihatan. Nah, sekarang tiba-tiba, oke, sekarang Allah, kamu yang sembunyi. Oke, sembunyi.
wah, di mana kau Allah gitu? Di mana engkau ya Allah? Ini di Toriko, di Mandar, di mana di seluruh Indonesia ada. Di mana engkau? Wah, aku nggak bisa dapat, udah aku nyerah gitu. Nah, ternyata Nabi Muhammad sudah ada apa? Allah ada di dalam dirinya. Nah ini maksudnya. Ketika itu Allah ngomong ke Nabi Muhammad. Allah ngomong, wahai Muhammad, ini nih. Kamu yang coba, kamu sembunyi. Ya, pas itu, wah, dapat kamu kelihatan. Tapi ketika Allah sembunyi, dia sembunyi dalam dirinya. Jadi apa yang kita lihat ini, penampakan yang kita lihat ini, ada Allah Subhanahu Wa Taala di baliknya. Itu cerita. Walaupun cerita itu sebenarnya tidak ada. Saya cari-cari cerita itu di hadis-hadis, tidak, cuma mau menjabarkan ini. Mau cerita bahwa ketika zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada yang menampil, maka ada yang menampil yang disebut dengan Nur Muhammad, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kelihatan. Yang menampil hanyalah Nur Muhammad. Dan seterusnya nanti sampai ke bawah lagi. Ketika tersembunyi begini, nanti panjang. Kita baca lagi lah. Kita langsung ke gambar bulat itu, ada tulisan martabah. Al martabatul ula. Ada tulisan bulat, ada gambar bulat di atasnya. Di atas gambar bulat, di atas gambar bulat. Kita langsung ke situ saja. Terlalu jauh. Belum selesai. Ya, di atasnya itu bulatan yang kosong. Nah, bulatan yang kosong. Ya. Belakangnya tadi. Ya. Bulatan yang kosong itu ada di atasnya tulisan martabatul ula. Nah, mulai masuk ke pembahasan martabatul ula. Nah, martabatul ula disebut martabatul la ta'ayyud, atau tingkatan di mana tidak ada apa-apa, tidak ada yang menentu, yang ada hanyalah kekosongan. Orang Jawa menyebutnya, ada istilahnya lagi, awang uwung. Awang, uwung kosong, angkasa yang kosong. Awang uwung, begitu orang Jawa. Nah, ini martabah yang pertama atau tingkatan pertama di mana yang ada disebut dengan la ta'ayyun. Ini apa? Di guru saya jelasin begini di Mandar. Ya walaupun guru saya juga setengah Mandar setengah Jawa. Nah, dia bilang la ta'ayyun, ada istilah-istilahnya. Saya kaget karena istilah-istilah itu lama saya pelajari di Jawa. Ternyata orang di samping rumah saya paham ternyata. Dia sebutnya martabah yang kosong ini atau zatullah itu dengan la ta'ayyun, atau tidak ada apa-apa, tidak ada bentuk, tidak ada apa-apa. Kalau orang Mandar menyebutnya jangan sampai ke sini karena bahaya, kamu nanti tidak tertarik dengan apa-apa. Karena di sini orang sampai di sini dia biasanya orangnya mabuk. Nah, karena dia sudah melihat sesuatu, misalnya gini nih. Kalau kalian biasa dapat duit 500.000, tiba-tiba kalian dapat duit 50M, 50 miliar, mabuk nggak kira-kira? Wah, senangnya luar biasa. Nah, itulah banyak orang yang tiba-tiba, maaf tanda kutip, banyak gila kalau sampai sini tiba-tiba, tidak terbimbing. Karena itu seperti kita biasa makannya pecel lele di pinggir jalan, depan situ ada pecel lele, tiba-tiba diajak makan sushi yang walaupun sulit banget ketelan, bagi kita nggak bisa ketelan, mentah lagi, cuman bagi orang enak, atau makan sesuatu yang enak banget ketel. Jadi orang sampai sini akan mengalami yang namanya biasa disebut dengan linglung, karena yang dia lihat sesuatu yang luar biasa. Disebut dengan martabatul la ta'ayyun wa tusamma martabatul itlaq. Disebut juga martabah itlaq.
atau disebut juga martabat zat. Tapi bukan berarti karena dia disebut itlak berarti dia syaratnya mutlak. Tapi betul-betul itlak kita tidak mutlak tanpa batasan. Bukan berarti kondisi itu dinamakan mutlak. Cuma penamaan saja, hanya untuk penamaan. La di mana tidaklah maknanya bahwasanya qayyid itlak wal mafhum musalbi ta'ayyud, bahwasanya juga pemahaman bahwa tidak ada sesuatu yang menentu di sini, sabitani bahwasanya keduanya ada, bahwasanya kata mutlak dan tidak punya menentu, la ta'ayyud tidak menentu itu ada di dalam martabat ini. Bal yakni anna dzalikal wujuda, bahwasanya wujud atau ini keberadaan yang di situ fitilkal martabah, dalam martabah itu munazzahun disucikan an idopatin nu'ud dari penyandaran sifat-sifat kepadanya. Jadi di sini tidak ada sifat-sifat. Jadi murni hanya ada. Tidak ada sifat. Wa muqaddasun an kulli qaidin, dan suci dari segala qaid ataupun juga batasan. Hatta qaidil itlaq, bahkan kata itlaq atau kata mutlak juga tidak cocok. Jadi ya ini yang kondisi yang tidak bisa dibahasakan sama sekali. Bahkan dengan kata tidak bisa dibahasakan juga tidak bisa. Ini makanya kata dalam hadis dikatakan jangan bahas zatullah. Ya karena nggak bisa dibahas. Ketika dia dibahas bukan lagi zat. Seperti mata tidak bisa lagi melihat mata. Seperti ini juga zat tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena zat sudahlah dasar dari segala sesuatu. Mata tidak bisa melihat mata karena mata lah yang melihat. Sama juga ini, dia tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena dia yang melihat. Karena dia yang menyaksikan. Wa hadhihi martabah tusamma bi martabatil ahadiyah. Nama kosong ini kalau di kalimatnya disebut dengan martabah ahadiyah. Wa hiya qurhul haq, dan itu adalah zat daripada al-haq subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada martabah lagi di atasnya. Di atasnya yang titik nun bunda itu. Nah di sini saya memasukkan beberapa versi dari berbagai tradisi. Kita pernah mungkin dengar kata hubul waton minal iman. Ya. Nah, hubul waton minal iman. Apa lagu apa? Ya waton ya, hubul waton minal iman itu artinya kita itu berasal dari sini. Maka kita akan cinta kembali ke sini. Ketika kita kembali ke sini, inilah disebut dengan ilaihi roji'un. Sedangkan dari sini menuju ke bawah disebut inna lillahi. Kita dari sini ilaihi roji'un, kembali ke sini. Makanya hubbul waton minal iman, cinta untuk kembali ke sini itu adalah bagian dari keimanan. Kenapa sih mesti kembali ke sini? Kembali ke kosongan, agar kita dalam hidup ini tidak selalu mengalami yang namanya kegalauan, salah persepsi terhadap hidup ini. Selalu pandangan kita, oh ini saya suka maka saya beli, oh ini saya nggak suka maka saya benci, ini Prabowo saya nggak suka. Jangan gitu, jangan. Kalau mengkritik Prabowo, kritik tapi jangan benci. Kritik boleh, bahaya kalau benci, nanti jadi suka. Karena satu-satunya tindakan setelah benci cuma cinta, dan satu-satunya tindakan setelah cinta cuma benci. Jadi nggak boleh jatuh cinta, boleh, tapi mengerti konsekuensinya. Hanya begitu. Satu-satunya orang yang bisa kita benci adalah orang yang pernah kita cintai.
Dan satu-satunya orang yang pernah yang bisa kita senangi, orang yang pernah kita benci. Jadi mencintai Pak Prabowo jangan berlebihan, membencinya juga begitu kan. Allah sudah memperingati asa antakrahu syai'an wa huwa khairul laka. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu baik, dan bisa yang benci itu begitu. Ya makanya nih selalu kalau di NU kita diajarkan wasatiyah, bagaimana tengah-tengah. Makan jangan kenyang, pas aja, pas kalau ada makanan lapar. Jadi selalu diajarkan titik tengah. Mencintai tambang. Ya? Enggak. Mencintai Allah itu artinya kita bagaimana kembali ke sini. Kembali kalau orang di kampung di Tareko di Mandar, kalau sudah sampai ke kosongan ini disebut mitosolama. Kalau sudah sampai ke sini itu gelar bagi orang kosalama. Kalau istilah-istilahnya sudah mengalami panah. Panah itu artinya dia melihat segala sesuatu itu satu. Banyak di Mandar ini saya semui orang sudah mengalami itu. Dia pas begini buka mata, kok saya ini? Kok saya? Dia bilang, lagi di situ bahaya kalau dia tidak dipegang. Karena dia melihat saya. Itu biasa. Kalau masih lihat begini kan banyak di Mandar. Cerita, babi, anjing, belum sampai. Belum. Nanti penjelasannya sih. Ada itu cerita-cerita pernah dengar? Ada orang yang zikirnya kencang, tiba-tiba dilihat babi, anjing. Itu biasa. Itu belum sampai, itu masih di tahap permulaan. Kalau zikir begitu memang dia buat itu pandangan makin terang. Jadi kita bisa lihat bukan aslinya manusia, bukan. Tapi kita bisa lihat tubuh halusnya. Makanya tubuh halus itu ada nanti berupa binatang, berupa makhluk yang jelek. Itulah yang mati nanti begitu. Ketika fisik selesai, tubuh halus yang hidup. Tubuh halus ini berdasarkan tergantung kita dulu bagaimana amal baiknya. Kalau bagus zikirnya dan amal baiknya, maka tubuh halusnya bagus bercahaya. Tapi kalau tubuh halusnya mikirin misalnya kira-kira nanti kira-kira nanti dolar naik berapa? Soalnya saya biasa beli dolar. Biasa kalau saya punya duit tabungan, mengamalkan duit tabungan biar gak diambil, beli dolar. Karena kalau masih tabungannya uang 100.000, bukan celengan, tarik. Kalau dolar kan harus ditukar dulu, capek. Atau makanya kadang-kadang tiap hari harga dolar berapa ya, kalau turun lagi pada rugi saya. Atau orang-orang yang terlalu dalam hidup ini banyak menderita. Bukan berarti orang itu beda orang sakit dengan menderita. Ada orang sakit tapi tidak menderita. Tapi rata-rata orang sakit menderita. Orang menderita itu kan begini. Ada orang jalan kaki. Waktu saya itu lagi belajar banget dulu, sering belajar. Ada orang jalan kaki dari Wono ke Campa. Tapi dia tidak menderita. Dia sakit kakinya tapi tidak menderita. Soalnya mau ketemu pacarnya. Gak apa-apa jalan kaki. Dulu. Sekarang kan sudah ada motor, mobil. Kan dulu masih orang jalan kaki. Atau naik ke gunung. Di dalam ini jauh sekali ini. Daerah paling ujungnya Luyo ini. Ada daerah ujung Luyo itu. Yang orang naik kuda itu. Saya pernah masuk di ujungnya Luyo itu, orang naik kuda. Putar bukan ya? Bukan Putar. Luyo orang di sana. Luyo apa Campa? Luyo di mana Luyo? Di sana lu. Oh iya. Ya saya pernah. Cari tidak. Ya, bukan Picari masih dekat sini. Itu jauh banget. Di sana orang udah. Ya, pokoknya jauh. Jadi ada orang sakit, tetapi dia tidak menderita. Misalnya kayak gini, kalian sakit gigi, sakit kan, terganggu kan? Tapi saya bilang di pos sana ada pembagian 1 miliar satu orang bagi orang sakit gigi, nggak jadi sakit gigi. Karena tidak menderita.
Jadi martabah yang pertama ini disebut dalam berbagai tradisi. Ada yang menyebutnya suwung, ada yang menyebutnya sunyata, ada yang menyebutnya purna, ada yang menyebutnya Brahman, ada yang menyebutnya Buddha. Jadi setiap agama menyebutnya berbeda-beda. Kalau orang Jawa tadi tan keno kinoyo ngopo, tidak dapat diumpamakan. Orang-orang ada yang menyebutnya tatuam asi dan seterusnya. Kemudian kita ke martabah yang kedua. Yang ini. Martabah kedua ini martabah ta'ayun awal, atau sesuatu yang menentu pertama. Ta'ayun awal ia martabatu an ilmihi kala. Martabah yang kedua ini atau martabat ta'ayun awal ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah punya ilmu tentang dirinya, zatnya dan sifatnya, dan seluruh keberadaan dalam bentuk mutlak. Belum ada bentuk. Minggai ditamyiz bibahiha, tanpa membedakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Hadhihi martabah tusamma martabah wahdah wa haqiqatul Muhammadiyah. Disebut juga hakikat Muhammadiyah atau hakikat Muhammadiyah, disebut dengan Muhammad yang titik begini, atau hakikat Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya sudah lama. Sebenarnya yang pertama kali menyebut disebut dengan Nur Muhammad itu adalah siapa ini, yang Abu Yazid Bustami dulu. Orang yang pertama menyebut ada namanya Nur Muhammad. Dulu cuma orang menyebutnya ini wahdah. Cuma belakangan. Nah ini, kalau di Indonesia ada juga. Ada speaker. Kita putar musik dulu. Ya. Oh ya, mic ya. Kita dengarkan musik biar Sambil makan. Dia Ya, sambil makan makan, nih. kita dengarkan musik yang menarik. Makan Kak. Baru. Mulai dulu sambil. Makan. Silakan. Jadi makan dulu, makan. Wah, sudah jam 10 ya. Kita dengarkan salawat itu. Kalau kamu lompat. Jangan sampai Kak. Bono. Lihat di sini. Biasa dengar ini salawat. Salawatul Mubin. Sering. Ini nuqtatut ta'yin ini. Nuktah titik. Nuqtatut titik. Ta'yin artinya sudah menentu. Tadi tidak menentu. Jadi salawatul Mubin itu cerita ini.
berdua. Ada ketua komunitas ini pembinaannya lah di situ di Paluat. Ada yang jadi kebetulan tadi Mas Rahmat masalah ada di kami lah terus sebagai penggerak ini juga tuh dan di baka-baka itu yang itu yang di depan jembatan itu baka-baka Itu rebus kan. kalau ada pengusaha itu sekarang bisa kecil memang ini jelas Makan kan. salah satu ya, tapi alhamdulillah saat ini kebetulan tidak ada ya kami lagi ukur kamu yang aktivitas ya lalu sekolah Enggak. Hah? Ada rebus. Ikan kan guys. gimana dulu Enggak, saya kapang. oh kamu Enggak. Barat. Daka. Kita apa? Kita apa? Ini kakak kak. Yang pertama itu dapat makanya dulu gua misalnya pilih situ di dalam jauh lah masih dari negara Lagi kuliah di Ada UGM. takdir. Antropologi. Apa diambil? antropologi Untuk lagi? iya bisa mau enggak Hah? bisa mau dulu Iya. Tahun 2014, right? dadang Hah? dadang Oh, lupa. dengan dan Lupa. ya teman tadi 2014. Lulusan tahun berapa? Lulusan tahun berapa? Berapa? 2009? Oh, tidak saya dapat. ini ada banyak Oh, Takdir. sudah ada yang pesan Hah? Dakar ini kan kantor utama kan bukan ini bukan di Lakejo. Sampingnya. status dalam di Tafsir di Jakarta. Jakarta DKI juga. yang itu di bertemu Kalau 11 tahun. ah 11 tahun. tahu mat malinya itu Ya, makanya saya lebih banyak jalan ketemu cewek. di CPN sebangun juga Kapan? Di tempat. Yang saya dapat ini yang saya dari Kak Yaya kayak UGM tuh sahabat tuh. tahu berapa ya Hmm. itu 2003 2000
Bapak IT. Ada penelitiannya kemarin. Iya. Tesisnya kemarin. Win kan jaga. Ada masalah. Bisa apa kita? Kapan kulit? Ya kalau ada begini-begini aja yang begini-begini. Ayo, ini tidak apa. Biasanya anak PMI ini yang banyak itu. Ya, ya. Ini bosnya ini nggak datang anaknya dia. Iya, kalau anak PMI biasa banyak yang punya begini. Tapi biasa, ya rahasia. Apa? Ini ini guru saya bilang, dia bilang ini sebenarnya keluarga yang bisa baca. Ya, nggak usah juga digitu-gituin. Karena dulu, kenapa keluarga? Karena mereka capek sekali cari ilmunya. Capek-capek masa saya bagi sama orang nggak saya kenal. Mereka pergi keluar, misalnya dulu orang Sulawesi nyari ilmu begini, mereka ke Aceh, ke Sumatera. Nah mereka situ mau berhaji kan, semua orang haji dulu itu kan singgahnya di Aceh. Belajar dulu syariat sama tarikat. Setelah baru bagus syariat tarikatnya, diajari. Kan dulu orang Islam itu kan abangan semua. Semuanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tes masuk Islam. Tapi praktek nggak ada praktek, pokoknya praktek animisme apa, pokoknya masih pohon-pohonan, masih batu-batuan, masih itu. Tapi haji, makanya kalau dulu di Sulawesi ini pasti orang haji itu pasti sudah dianggap paham orang berilmu. Ya. Karena dulu orang mau haji harus paham syariat. Jadi Sebelum ada travel itu kan. jauh masih pakai perahu, masih pakai perahu. Terlalu instan gitu. Beda dulu, kayak saya masih dapat itu orang tua saya cerita. Apa ibu saya bangga di sana banyak haji juga kok. Karena dulu bagi orang Sulawesi, orang haji itu sudah pasti paham hukum dan paham syariat, paham agama. Karena ada namanya bimbingan haji. Sebelum mereka singgah di Aceh, bimbingan haji, apa belajar syariat tarikat, baru berangkat haji ke Mekah. Biar katanya haji mabrur. Sebelum dia diambil alih sama Kemenak. Sebelum kemerdekaan, sebelum ada apa kota haji lagi. Kali ya. Jadi begitu dulu katanya, seperti itu. Jadi kembali ke martabah ini disebut dengan martabah wahdah. Kenapa disebut wahdah? Wahdah berasal dari kata tunggal. Makanya disebut, artinya keberadaan di sini masih tunggal. Makanya jempolnya titik. Nah, pokoknya orang Mandar itu suka banget bikin pusing orang. Bisa nyerot titik ya. Kau tahu gak itu jadi apa? Aduh, kau tahu gak itu alif apa?